Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan empat macam alat ukur, yaitu mikrometer, apometer, diagoge, jangka sorong. Ini alat ukur jangka sorong. Fungsinya, jangka sorong adalah salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk mengetahui panjang, diameter luas, dan diameter dalam sebuah bentuk benda tertentu. Jangka sorong juga bisa digunakan untuk mengukur kedalaman lubang atau bangun ruang tertentu seperti tabung. Cara mengukur jangka sorong seperti berikut. Satuan milimeter ada di 5,2. Nah, terus 0, meternya kita lihat barisan yang sama, yaitu 6 kilomeli. Sok 6 balikan di 6 km. 6 mm anjing. Iya. Sok Satuan yang tertera yang sejajar sama ini adalah 6 mm. Jadi hasil milimeternya adalah 52,6 mm. Wah, yang benar. Sekian dari jangka sorong. Oke, ngajuin video. Sekian dari pengukuran jangka sorong dari saya. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dari mikrometer. Mikrometer adalah alat yang biasanya digunakan guna mengukur ketebalan suatu benda. Disebut sebagai diameter dan istilah pengukuran benda. Perlu diketahui bahwa fungsi utama dari mikrometer skrup ini adalah mengukur benda kecil. Nah, jadi cara menggunakan mikrometer ialah posisikan objek yang akan diukur skala dengan menempel pada bagian poros tetap. Jika sudah pastikan pada bagian spindle diputar, tujuan agar objek bisa menjepit poros tetap dan poros geser. Kemudian pada bagian ratchet dapat diputar untuk menghasilkan perhitungan lebih ereksi. Jika sudah benar-benar yakin objek terjepit di antara kedua poros, lakukan pengukuran pada tahap ini. Hasil pengukuran skala dapat dibaca pada skala utama dan skala nonius. Nah, cara untuk mengukurnya ialah satuan di atas ialah 13,0 dan yang satuan di bawah ialah 0,12. Nah, terus satuan yang di sini adalah 0,25 mm. Hasilnya adalah, untuk menghitung semua ini, hasilnya adalah 13,37 mm. Nah, sekian pembahasan dari saya tentang mikrometer. Terima kasih. Ya, di sini saya akan menjelaskan apa itu apometer. Apometer merupakan alat yang digunakan untuk mengukur hambatan, tegangan, dan arus listrik. Fungsi apometer ini sangat banyak dan dimanfaatkan oleh teknisi untuk merupakan 3 jenis pengukuran listrik dan satu alat. Cara menggunakan apometer yaitu dengan atur posisi selektor. Aturlah posisi selektor ke arah DCP. Jika Anda menggunakan apometer digital, cukup mengarahkan ke DCP. Tapi untuk apometer analog, Anda harus memastikan bahwa selektor mengarah ke DCP dengan nilai lebih dari 12 volt. Karena yang akan Anda ukur adalah baterai 12 volt. Intinya nilai pada multimeter harus lebih besar dari nilai tegangan DC yang Anda ukur. Kedua, hubungkan ke terminal baterai. Hubungkan probe ke terminal baterai. Probe merah ke terminal plus dan probe hitam ke terminal minus baterai. 3. Lihat hasil pengukuran. Tahan probe sembari melihat hasil yang ditunjukkan pada display multimeter.
Apa itu ideal gauge? Disebut juga sebagai ideal gauge. Alat ukur ini digunakan untuk mengukur serta memeriksa kerataan pada sebuah bidangnya atau benda. Skala pengukurannya sendiri sangat kecil. Bentuk fisik dia indikator adalah seperti jam analog yang memiliki 2 sampai 3 jarum penunjuk. Cara menggunakan ideal gauge, pertama perhatikan arah gerak jarum bernilai negatif jika berlawanan arah jarum jam dan bernilai positif jika searah dengan jarum jam. Selanjutnya setiap strip angka pada skala besar yang dilalui oleh jarum panjang harus dikali dengan 0,01 mm. Skala meningkatkan yang tertera pada dial. Sekian dari kelompok alat pengukuran. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.